Bismillahirrahmanirrahim. Idza jaa nasrullahi wal fath wa ra'aitan nasa yadkhuluna fi dinillahi afwaja fasabbih bihamdi rabbika wastaghfir innahu kana tawwaba. Bismillahirrahmanirrahim. Tabbat yada abi lahabin wa tabb. Ma aghna anhu maluhu wa ma kasab. Sayasla naran zata lahab. Wa imra'atuhu hammalatal hatab. Fi jidha hablum min masad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa ni'matillah wa syukurillah, la haula wa la quwata illa billah, amma ba'da. Alhamdulillah, puji syukur kita haturkan kehadirat Allah SWT, yang mana hanya karena karunia-Nya, hanya karena rahmah-Nya kita bisa mendapatkan, masih bisa diberikan kesehatan, keselamatan, dan keistiqomahan sampai pada hari ini. Salawat serta salam senantiasa tercurahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad SAW, kepada keluarganya, kepada sahabatnya, tabi'in, tabi'at, tabi'ut, dan kita umatnya yang menjadikan beliau sebagai uswatun hasanah, suri tauladan hingga akhir zaman. Amin. Anak-anakku semua yang saya sayangi, alhamdulillah kita sudah sampai pada penghujung bulan Ramadan. Bulan suci mulia di mana di dalamnya penuh dengan keberkahan dan keutamaan. Tibalah saatnya kita menyambut hari yang suci dan fitri yang biasa disebut dengan Idul Fitri. Pada saat pelaksanaan Hari Raya Idul Fitri ini ada satu macam sholat yang disunahkan pelaksanaannya, disebut dengan sholat Idul Fitri. Pada hari ini manusia, semuanya umat Islam, semua umat muslim berbondong-bondong ke masjid, ke tanah lapang, atau semua tempat yang dijadikan sebagai tempat pelaksanaannya sholat Idul Fitri tersebut. Sholat Idul Fitri dilaksanakan di tanah lapang karena jika ada beberapa orang yang ada uzur syar'i tidak bisa mengikuti sholat di masjid, bisa mengikuti di tanah lapang, terutama bisa mendengarkan khutbah Jumat, terutama mendengarkan khutbah Idul Fitri tersebut. Pelaksanaan sholat Idul Fitri tidak jauh beda dengan sholat pada umumnya. Seperti biasa kita sholat maghrib, sholat subuh, atau mungkin sholat sunnah. Yang membedakan adalah ketika sholat Idul Fitri ini tidak didahului dengan adzan dan iqamah. Karena sholat ini nantinya akan didahului dengan sholat Idul Fitri tidak didahului dengan adzan dan iqamah. Bagaimana cara pelaksanaan sholat Idul Fitri? Yang pertama adalah kita mengucapkan niat. Niat bisa diucapkan atau bisa kita mengucapkan dalam hati. Bagaimana niat sholat Idul Fitri? Bismillahirrahmanirrahim. Usolli sunnatal Idul Fitri rak'ataini lillahi ta'ala.
Jika posisi kita sebagai imam, maka niatnya usolli sunnatal idul fitri imaman lillahi ta'ala. Jika posisi kita sebagai makmum, maka niatnya adalah usolli sunnatal idul fitri raka'ataini makmuman lillahi ta'ala. Jika kalian belum hafal niat sholat idul fitri tersebut, maka boleh kita niat dalam hati, tidak perlu melafalkan niatnya, insya Allah sudah sah. Setelah niat, kita mengangkat tangan untuk takbiratul ihram. Sholat idul fitri ini terdiri dari 2 rakaat. Pada rakaat pertama, setelah takbiratul ihram, kita membaca takbir sebanyak 7 kali. Pada rakaat kedua, kita mengucapkan takbir atau sambil mengangkat tangan sebanyak 5 kali. Ingat, pada rakaat pertama, kita mengangkat tangan sambil mengucapkan takbir sebanyak 7 kali. Kalau pada rakaat kedua, kita mengangkat tangan sambil mengucapkan takbir sebanyak 5 kali. Di sela-sela takbir, baik rakaat pertama maupun kedua, kita membaca tasbih yang berbunyi Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar. Demikian sampai selesai kita mengangkat tangan dan mengucapkan takbir. Setelah mengucapkan takbir, kita membaca surah Al-Fatihah. Surah Al-Fatihah merupakan surah yang wajib dibaca ketika sholat, baik sholat fardu maupun sholat sunnah. Pada rakaat pertama, setelah surah Al-Fatihah, sebaiknya dilanjutkan dengan membaca surah Al-A'la. Ingat, pada rakaat pertama, setelah surah Al-Fatihah, sebaiknya dilanjutkan dengan surat Al-A'la. Sedangkan pada rakaat kedua, setelah surah Al-Fatihah, dilanjutkan dengan membaca surah Al-Ghashiyah. Jangan lupa, setelah membaca surah Al-Fatihah, pada rakaat pertama membaca surah Al-A'la, sedangkan pada rakaat kedua, kita dianjurkan untuk membaca surah Al-Ghashiyah setelah surah Al-Fatihah. Pelaksanaan sholat selanjutnya seperti sholat pada biasanya, rukuk, sujud, dan diakhiri dengan salam. Setelah sholat idul fitri selesai dilaksanakan, kita tidak dianjurkan langsung pulang. Kita tidak perlu terburu-buru pulang. Kita disunahkan untuk duduk mendengarkan khutbah yang disampaikan oleh khatib pada sholat tersebut. Kita dianjurkan tidak buru-buru pulang setelah menunaikan sholat idul fitri. Akan tetapi, jika kondisinya tidak memungkinkan, kita boleh meninggalkan ruangan atau meninggalkan masjid yang digunakan untuk sholat jika memang kondisinya tidak memungkinkan. Tapi lebih baik kita mendengarkan khutbah terlebih dahulu. Pada khutbah pertama, khatib disunahkan memulai dengan takbir hingga 9 kali. Ingat, pada khutbah pertama, kalian bisa mendengarkan, khatib memulai dengan khutbah sebanyak 9 kali. Sedangkan pada khutbah kedua, khatib memulai dengan khutbah sebanyak 7 kali. Ingat sekali lagi, nanti kalian bisa mendengarkan, menyimak dengan baik. Pada pelaksanaan khutbah, khatib memulainya dengan takbir sebanyak 9 kali pada khutbah pertama. Kemudian pada khutbah kedua, khatib memulai dengan takbir sebanyak 7 kali. Selanjutnya, silakan kalian mendengarkan apa yang disampaikan oleh khatib. Dengarkan dengan baik, jangan bersendau gurau, jangan sambil berbicara dengan teman,
Jangan sambil berbincang-bincang, apalagi sambil bermain. Dengarkan dengan khusyuk, dengarkan dengan hikmat. Karena yang disampaikan khatib adalah kebaikan bagi kita semua. Cukup mudah bukan untuk pelaksanaannya? Yang sulit adalah istiqomah dalam menjaga pelaksanaan Idul Fitri ini. Sebagaimana kita biasa untuk melaksanakannya setiap tahun, karena apa? Pahalanya sangat luar biasa, manfaatnya juga sangat banyak. Kita bisa bertemu dengan teman, kita bisa bertemu dengan tetangga, kita bisa bertemu dengan saudara, atau kalau bisa memungkinkan kita juga bisa bertemu dengan teman yang sudah lama kita tidak menjumpainya. Di masjid atau ruangan tersebut, setelah sholat selesai, setelah khutbah selesai, kita bisa langsung bermaaf-maafan dengan mereka. Kita bisa langsung meminta maaf kepada mereka, saling bersalam-salaman, saling meminta maaf, saling memaafkan, untuk mengikhlaskan hati kita menyambut hari yang luar biasa suci ini. Jangan sampai lupa untuk menjaga niat kita ketika kita berangkat ke masjid. Kebanyakan orang, kata kalian sudah bisa, kalian misalkan berangkat ke masjid dengan niat untuk pamer baju baru. Boleh, tapi itu kurang bagus. Niatkan hanya karena Allah, meskipun kita memang memakai baju baru ke masjid. Boleh, asalkan tidak niat pamer. Karena kita juga disunahkan memakai baju yang bagus, memakai baju yang bersih ketika kita akan melaksanakan sholat Idul Fitri. Hal yang disunahkan lagi sebelum kita melaksanakan sholat Idul Fitri adalah memakai baju yang bersih, memakai baju yang harum, memakai baju yang pantas agar kita dipandang bersih, dipandang sopan sebagai kaum muslimin. Jangan lupa sampai masjid kita harus duduk diam dan tenang membaca takbir bersama-sama untuk menunggu waktu sholat Idul Fitri dimulai. Anak-anakku semua yang saya sayangi, untuk pelaksanaan sholat Idul Fitri, semoga kita semua dijaga dari Allah, hatinya, ikhlasnya, istiqomahnya tetap dijaga. Semoga kita semua menjadi anak yang soleh, soleha, Bapak Ibu guru menjadi panutan kita semua, serta orang tua kita yang sudah membimbing kita. Semoga semua diberikan kesehatan, keselamatan, dan perlindungan dari segala keburukan. Cukup mudah bukan cara melaksanakan sholat Idul Fitri? Kalian tinggal duduk manis di dalam masjid, mendengarkan khutbah, bersama-sama membaca takbir, istighfar, sholawat, semuanya diucapkan. Jangan ketika menunggu imam untuk melaksanakan sholat, kita isi dengan bermain, kita isi dengan berbincang-bincang, dikurangi. Karena masjid adalah tempat yang sangat mulia. Semoga Allah SWT melimpahkan rezeki yang luas kepada kita semua, berupa kesehatan, rezeki yang berkah, dan keselamatan untuk kita menjalani hari-hari kita selanjutnya setelah bulan Ramadan. Jangan lupa tetap dijaga istiqomahnya. Yang kemarin ketika bulan Ramadan kalian sudah bisa istiqomah, sholat 5 waktu, tertib, full, pada waktunya, tidak pernah bolong, dan yang sudah selesai khatam Al-Quran satu kali atau 2 kali atau 3 kali, tetap dilanjutkan, jangan selesai sampai pada hari Idul Fitri. Akhirul kalam, demikian dapat saya sampaikan. Wallahu a'lam bishawab. Segala kekurangan dari kita, segala kelebihan dari Allah SWT. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.